Di sebuah desa kecil yang damai, kehidupan warganya berjalan sederhana. Sawah membentang luas, anak-anak berlari dengan riang, dan setiap orang saling mengenal satu sama lain. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu rumah besar yang selalu menjadi pusat perhatian, rumah milik Pak Haji. Pak Haji dikenal sebagai orang kaya yang hartanya melimpah. Ia memiliki sawah luas, toko besar, dan ternak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di balik status sosialnya, sifat sombong dan angkuh kerap membuat warga tidak menyukainya. Ia sering memandang rendah tetangga yang miskin, bahkan dalam urusan ibadah. Menjelang Idul Adha, suasana desa semakin ramai. Warga dengan penuh semangat menyiapkan hewan kurban mereka. Ada yang membeli kambing kecil, ada juga yang hanya mampu berpatungan untuk 1 ekor sapi. Mereka beribadah dengan hati tulus, tanpa memikirkan besar atau kecilnya hewan. Namun, berbeda dengan Pak Haji, ia selalu ingin menonjolkan dirinya. Kalau saya berkurban, harus yang paling besar, katanya sambil berdiri tegak di pasar hewan. Tidak usah kambing kecil, atau sapi biasa. Saya mau yang paling besar, paling gemuk, dan paling mahal. Biar semua orang tahu kalau saya mampu. Pedagang sapi tersenyum kecut, lalu menunjukkan seekor sapi besar berwarna coklat tua dengan tubuh kekar. Harga sapi itu jauh lebih tinggi daripada sapi lainnya. Tetapi bagi Pak Haji, itu bukan masalah. Ia ingin dipuji, bukan sekadar beribadah. Berapa harganya? Tanya Pak Haji. Cukup mahal, Haji. Sapi ini istimewa, kuat, dan sehat. Harganya 3 kali lipat dari sapi biasa. Pak Haji tertawa keras. Hahaha, uang saya lebih dari cukup. Saya beli sekarang juga. Nanti seluruh desa akan tahu siapa yang paling berkuasa. Dengan penuh kesombongan, Pak Haji membawa pulang sapi itu. Sesampainya di desa, ia sengaja mengikat sapi di depan rumahnya agar semua orang bisa melihat. Warga yang lewat hanya bisa melirik. Sebagian berdecak kagum, sebagian lagi menggelengkan kepala. Subhanallah, besar sekali sapinya, bisik seorang ibu. Ya, tapi hatinya Pak Haji tidak sebesar sapinya, jawab seorang bapak tua lirih. Namun, semua komentar warga tak pernah sampai ke telinga Pak Haji. Ia sibuk berjalan keliling desa dengan dada membusung, menyombongkan hewan kurbannya. Lihatlah, sapi saya yang paling besar. Kalian kurban kambing kecil? Tidak masalah. Tapi kalau ingin tahu siapa yang paling mampu, lihatlah saya. Ucapnya lantang sambil menepuk dada. Warga hanya terdiam. Mereka tahu, kesombongan tidak akan pernah bertahan lama. Tapi mereka juga tahu, Pak Haji tak pernah mau mendengarkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Malam itu, sapi besar itu mengembik keras seakan merasakan sesuatu yang tak biasa. Tapi Pak Haji sama sekali tidak peduli. Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, besok, semua orang akan tahu, kurban terbesar, milik saya. Dan semua pujian, hanya untuk saya. Pagi menjelang Idul Adha, warga desa semakin sibuk. Beberapa orang terlihat menyiapkan tali, menajamkan pisau, dan membersihkan lapangan yang akan digunakan untuk penyembelihan. Suasana penuh kebersamaan, bercampur dengan rasa hikmat. Namun, berbeda dengan warga lain, halaman rumah Pak Haji justru dipenuhi suara gaduh. Sapi besar yang baru dibelinya terus meronta, mencoba melepaskan diri dari ikatan kasar di lehernya. Tali tambang itu begitu ketat, sampai-sampai membuat kulit sapi lecet dan berdarah. Ali, seorang pemuda desa yang lewat, menatap prihatin. Kasihan sapinya. Ji, tali itu terlalu kencang, katanya dengan hati-hati. Pak Haji yang sedang duduk santai di kursi rotan langsung berdiri dan menatap tajam. Jangan ikut campur, Ali. Ini sapi saya, bukan sapi kamu. Kalau saya mau ikat pakai rantai sekalipun, itu urusan saya. Ali menunduk, memilih diam. Ia tahu, berdebat dengan Pak Haji hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Tak lama kemudian, beberapa anak kecil berkumpul di depan pagar rumah Pak Haji. Mereka penasaran melihat sapi besar itu.
Tapi rasa penasaran mereka berubah jadi ngeri ketika Pak Haji mulai memperlakukan hewan itu dengan kasar. "Hei, lihat ini!" teriak Pak Haji sambil menendang perut sapi. Hewan malang itu mengembik keras. Matanya melotot ketakutan. Anak-anak menjerit kecil. "Jangan, Ji! Sakit itu!" Namun Pak Haji hanya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, ini cuma binatang. Untuk apa diperlakukan lembut? Besok juga disembelih." Ia lalu mengambil sebatang bambu panjang, memukul punggung sapi berulang kali. Hewan itu semakin meronta, membuat tali tambang bergesekan dengan kulitnya hingga terluka lebih parah. Seorang ibu yang lewat langsung menutup mulut dengan syal, berbisik lirih pada tetangganya. "Ya Allah, bukankah hewan kurban harus diperlakukan dengan baik? Mengapa Pak Haji begitu tega?" Tetangganya hanya bisa menggelengkan kepala. Entahlah, ia seakan lupa kalau ini ibadah, bukan ajang pamer. Malam semakin larut. Namun suara sapi itu tidak berhenti. Ia terus merintih, seolah meminta pertolongan. Warga desa mendengar, tetapi tak ada yang berani menegur Pak Haji secara langsung. Rasa takut lebih besar daripada keberanian mereka. Di beranda rumahnya, Pak Haji kembali tertawa puas. "Biar saja. Besok saat disembelih, semua orang akan lihat. Hanya saya yang paling hebat di desa ini. Hewan kurban terbesar, milik saya. Tak ada yang bisa menandingi." Ia menepuk dada, sementara sapi besar itu hanya bisa merintih dalam kesakitan. Keesokan harinya, suasana desa semakin hikmat. Warga berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha. Setelah salat, sebagian warga mulai bergerak ke lapangan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Namun, dari arah rumah Pak Haji, terdengar suara gaduh lagi. Sapi besar yang terikat di depan rumahnya terus meronta, semakin keras dari malam sebelumnya. Bekas luka di leher dan punggungnya makin terlihat jelas. Beberapa warga mulai gelisah. Mereka berbisik-bisik sambil menatap ke arah rumah mewah itu. Sepertinya hewan itu menderita sekali. Iya, seharusnya hewan kurban diperlakukan dengan lembut, bukan seperti itu. Di tengah kerumunan, seorang ustaz desa yang dihormati, Ustaz Rahman, akhirnya memberanikan diri untuk datang. Dengan langkah tenang, ia mendekati Pak Haji yang sedang berdiri congkak di depan rumah. "Assalamualaikum, Ji," sapa Ustaz Rahman dengan suara lembut. "Waalaikumsalam," jawab Pak Haji singkat, tanpa menoleh. Ustaz Rahman menatap sapi itu dengan penuh iba, lalu menoleh ke arah Pak Haji. "Hewan ini amanah, Ji. Rasulullah mengajarkan kita agar memperlakukan hewan kurban dengan baik, penuh kasih sayang. Bahkan saat akan disembelih pun, pisau harus diasah agar hewan tidak menderita." Pak Haji langsung mendengus. Ia menoleh dengan tatapan sinis. "Ustaz, jangan ajari saya soal agama. Saya sudah berhaji. Saya tahu lebih banyak daripada Anda." Namun Ustaz Rahman tetap sabar. "Bukan soal tahu atau tidak, Ji. Ini soal hati. Jika ibadah dilakukan hanya untuk pamer, tanpa niat yang ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya." Wajah Pak Haji memerah. Nadanya meninggi. "Cukup, Ustaz. Saya yang beli sapi ini dengan uang saya sendiri. Saya yang keluarkan biaya besar, bukan warga miskin itu. Jadi jangan ikut campur urusan saya. Kalau saya mau tendang, ikat, atau cambuk, itu hak saya." Beberapa warga yang menyaksikan percakapan itu hanya bisa terdiam. Mereka menundukkan kepala, malu sekaligus takut dengan kata-kata kasar Pak Haji. Ustaz Rahman menarik napas panjang, menahan kecewa. "Ji, ingatlah, Allah tidak melihat besarnya hewan kurbanmu, tapi keikhlasan hati yang menyertainya." Pak Haji justru tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, ikhlas itu urusan orang miskin yang hanya mampu beli kambing kecil. Saya tidak butuh nasihat itu. Besok semua orang akan lihat, hanya saya yang paling besar kurbannya di desa ini." Ustaz Rahman menunduk, lalu berbalik pergi. Namun sebelum melangkah jauh, ia berbisik lirih yang hanya terdengar sebagian warga. "Kesombongan hanya akan membawa azab, Ji.
Semoga Allah segera menunjukkan kebenarannya. Warga saling pandang, merasakan hawa dingin merayap di antara mereka. Di balik tawa congkak Pak Haji, ada firasat buruk yang mulai terasa di hati semua orang. Malam menjelang hari penyembelihan. Desa yang biasanya tenang, malam itu terasa berbeda. Angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, dan suara sapi kurban Pak Haji terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Sapi besar itu meronta tak henti-hentinya. Tali tambang yang mengikat lehernya semakin menekan luka hingga mengeluarkan darah. Matanya terlihat liar, seolah sedang ketakutan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga yang tinggal di dekat rumah Pak Haji mulai resah. Dari balik jendela, mereka bisa mendengar suara sapi itu mengembik panjang, bercampur dengan suara ringkikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa sapinya begitu? Ya? Seperti sedang melihat sesuatu, bisik seorang ibu kepada suaminya. Sang suami menatap dengan wajah pucat. Aku juga heran. Sejak sore tadi, ayam-ayam kita pun gelisah. Seperti ada tanda buruk. Di halaman rumah, Pak Haji berdiri dengan cambuk di tangannya. Dengan wajah kesal, ia menendang tubuh sapi itu keras-keras. Diam! Dasar hewan sialan! Kau bikin gaduh saja. Sapi itu makin meronta. Suaranya semakin keras, sampai terdengar ke seluruh penjuru desa. Anak-anak kecil terbangun dari tidur, menangis ketakutan. Seorang tetua desa, Pak Umar, yang rumahnya tak jauh dari situ, mendekati pagar rumah Pak Haji dengan ragu. Ji, jangan kasar begitu. Sapi ini sepertinya memberi tanda. Bukankah dulu kakek buyut kita sering bilang, hewan bisa merasakan bencana sebelum manusia? Pak Haji langsung menatap tajam. Ah, omong kosong. Jangan bawa tahayul ke rumah saya. Mar, ini hanya hewan bodoh. Besok akan saya sembelih dengan cara saya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Pak Umar terdiam. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Namun hatinya bergemuruh. Firasat buruk semakin kuat. Malam semakin larut. Bulan tertutup awan gelap. Petir sesekali menyambar di kejauhan meski hujan belum turun. Suara sapi itu masih terdengar. Panjang, serak, dan memilukan. Di dalam rumahnya, Pak Haji justru tersenyum congkak. Besok pagi, semua orang akan melihat kurban terbesar. Dan aku, Pak Haji, akan jadi bahan pujian satu desa. Namun, tanpa ia sadari, di luar sana, firasat buruk itu bukan sekadar rasa. Tanda-tanda azab mulai mendekat, menunggu waktu untuk turun. Pagi Idul Adha akhirnya tiba. Suara takbir berkumandang dari masjid desa, menggema hingga ke sudut-sudut sawah. Warga berkumpul di lapangan dengan wajah penuh syukur, membawa hewan kurban mereka masing-masing. Ada yang hanya membawa seekor kambing kecil, ada yang berpatungan untuk membeli satu sapi sedang. Semuanya terlihat sederhana, namun penuh keikhlasan. Namun, semua mata segera tertuju ke arah rumah besar milik Pak Haji. Dari sana, seekor sapi coklat raksasa digiring dengan kasar ke lapangan. Tubuhnya penuh luka akibat ikatan dan pukulan, matanya liar, dan suaranya mengembik keras, membuat bulu kuduk warga berdiri. Pak Haji berjalan di depan dengan penuh kebanggaan. Ia menepuk dada sambil berkata lantang, "Lihatlah, inilah kurban terbesar tahun ini. Tidak ada yang bisa menandingi saya." Warga hanya bisa saling pandang. Ada yang berdecak kagum, tapi lebih banyak yang merasa iba dan gelisah. Saat sapi itu diikat di tengah lapangan, panitia kurban mulai bersiap. Ustaz Rahman, yang sejak kemarin menegur Pak Haji, mendekat dengan wajah muram. "Ji, ingatlah doa sebelum penyembelihan. Hewan ini adalah titipan Allah. Jangan permainkan lagi." Namun Pak Haji malah menertawakan. "Hahaha, doa? Itu urusanmu, Ustaz. Aku hanya ingin cepat selesai, biar semua orang tahu besarnya kurban saya." Ia menyambar pisau tajam dari salah satu panitia, lalu berdiri di samping sapi. Dengan kasar, ia menarik tali sapi itu hingga hewan malang itu jatuh terjerembab. Suaranya mengembik panjang,
membuat beberapa anak kecil menangis di pelukan ibunya. "Cepat, tahan hewan ini," bentak Pak Haji kepada para panitia. Dengan berat hati, beberapa pemuda desa membantu memegangi kaki sapi. Namun hati mereka bergetar, karena hewan itu meronta hebat seakan melawan takdirnya. Pak Haji mengangkat pisau tinggi-tinggi. Tanpa doa, tanpa basmalah, ia langsung menggoreskan pisau ke leher sapi itu dengan gerakan kasar. Darah menyembur deras ke tanah, membuat warga berteriak kecil. Namun yang aneh, sapi itu tidak langsung terdiam. Ia meronta semakin keras, tubuhnya bergetar hebat. Suara erangan panjangnya menggetarkan lapangan, membuat semua orang yang hadir gemetar. "Ya Allah!" bisik seorang ibu sambil menutup wajah anaknya. "Ini bukan penyembelihan biasa," tambah seorang bapak tua dengan suara lirih. Tapi di tengah suasana mencekam itu, Pak Haji malah tertawa puas. "Hahaha, lihatlah darah ini. Inilah bukti pengorbanan terbesar. Sekarang semua orang tahu siapa yang paling berkuasa di desa ini." Warga terdiam. Sebagian menunduk. Sebagian lagi menatap dengan mata penuh ngeri. Tak ada yang tahu bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari musibah besar yang akan mengguncang seluruh desa. Langit yang sejak pagi tampak cerah, tiba-tiba berubah muram. Awan gelap bergulung datang begitu cepat, menutupi sinar matahari. Suara angin menderu, membuat dedaunan bergetar keras. Warga desa yang baru saja menyaksikan penyembelihan hewan kurban mendongak ke atas dengan wajah heran. "Kenapa langit tiba-tiba gelap begini?" tanya seorang pemuda. "Padahal ramalan cuaca bilang hari ini cerah," jawab yang lain dengan nada panik. Sapi besar milik Pak Haji, yang tadi disembelih dengan kasar, masih bergetar. Darahnya mengalir deras ke tanah, membentuk genangan merah pekat di bawah tubuhnya. Anehnya, meski sudah sekarat, matanya menatap tajam ke arah Pak Haji, seperti menyimpan amarah yang belum terbalas. Pak Haji berdiri congkak di tengah lapangan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Lihatlah, inilah kurban terbesar desa kita. Tidak ada yang bisa menandingi saya. Semua orang akan selalu ingat siapa yang paling berkuasa." Tiba-tiba, suara guntur menggelegar memecah langit. Petir menyambar pohon besar di tepi lapangan, membuat batangnya terbelah dua. Warga berteriak ketakutan, sebagian berlarian menjauh. "Ya Allah, petir menyambar pohon itu," jerit seorang ibu. "Cepat menjauh. Ini pertanda buruk," teriak seorang bapak tua. Namun belum sempat warga menenangkan diri, kilatan petir kedua menyambar. Kali ini bukan pohon, melainkan tiang besi di dekat tempat penyembelihan. Percikan listriknya menjalar ke tanah berlumpur, tepat di dekat kaki Pak Haji. "Arg!" teriak Pak Haji. Tubuhnya tersentak, lalu jatuh tersungkur. Bajunya terbakar sebagian, kulit tangannya melepuh, dan wajahnya tampak ketakutan luar biasa. Warga terpaku. Ada yang ingin menolong, tapi langkah mereka tertahan oleh rasa gentar. Semua mata memandang ke arah tubuh Pak Haji yang bergetar di tanah, sementara hujan deras tiba-tiba mengguyur lapangan, seakan langit ikut murka. Ustaz Rahman yang ada di sana hanya bisa menunduk dengan suara lirih. "Subhanallah, inilah azab yang sudah diperingatkan. Kesombongan tidak pernah membawa kebaikan." Pak Haji mencoba bangkit, namun tubuhnya lemas. Ia merangkak di tanah yang bercampur darah sapi, wajahnya pucat pasi. Matanya melirik ke arah hewan kurbannya yang tergeletak, dan untuk sesaat, ia merasa seolah sapi itu menatapnya dengan tatapan balas dendam. Suara takbir yang tadi bergema di desa kini berubah menjadi jerit panik warga. Semua orang sadar, musibah besar baru saja dimulai. Hujan deras yang turun tiba-tiba semakin menggila. Angin bertiup kencang, membuat atap-atap rumah berderit. Pohon-pohon tumbang satu persatu. Warga desa panik, berlarian mencari tempat berteduh. Di tengah kepanikan itu, suara gemuruh lain terdengar dari arah utara. Sungai besar yang biasanya tenang kini meluap deras. Air keruh bercampur lumpur dan batang kayu mulai merangsek ke sawah-sawah, menghanyutkan tanaman padi yang siap panen. "Banjir! Sungai meluap!" teriak seorang pemuda dengan wajah pucat.
Warga yang mendengar langsung menjerit. Ya Allah, sawah kita habis. Tolong, air masuk ke rumahku. Air bah itu makin mendekat ke arah lapangan. Tempat warga masih terpaku melihat tubuh Pak Haji yang tergeletak. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, dan ia berusaha bangkit tapi jatuh lagi. Tiba-tiba, ternak-ternak milik Pak Haji yang ada di kandang ikut hanyut terbawa arus. Kambing-kambing berlari panik, ayam-ayam beterbangan basah kuyup, bahkan beberapa ekor sapi lain yang ia simpan di peternakan ikut terseret air deras. Warga hanya bisa terpaku melihat bagaimana harta kekayaan Pak Haji lenyap dalam sekejap. Sawah luas miliknya terendam, tokonya di tepi jalan porak-poranda, dan ternaknya hilang tanpa jejak. Seorang tetua desa, Pak Umar, menatap kejadian itu dengan wajah getir. Ini bukan musibah biasa. Ini peringatan dari Allah. Azab telah datang untuk kesombongan. Ustaz Rahman yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Benar, Mar. Azab ini bukan hanya menimpa dirinya, tapi juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah mempermainkan amanah ibadah. Pak Haji mencoba merangkak ke arah warga. Suaranya parau, nyaris tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Tolong aku, ini bukan salahku. Namun warga justru menjauh. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka takut, karena firasat mereka berkata, siapapun yang ikut campur, bisa terseret dalam murka yang sama. Air bah semakin tinggi. Halaman rumah besar Pak Haji sudah terendam. Tembok pagar megahnya roboh dihantam arus. Ironis, rumah yang dulu ia banggakan kini menjadi penjara basah yang menunggu kehancuran. Warga desa hanya bisa berdoa, menatap dengan hati bergetar. Mereka sadar, azab yang turun hari itu bukan hanya untuk menghancurkan kesombongan seorang hamba, tapi juga untuk mengingatkan seluruh manusia bahwa kekuasaan sejati hanyalah milik Allah.